بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf kalau saya lagi dikagetkan karena tidak begitu jelas dan mudah-mudahan saya sampaikan juga tidak begitu jelas. Tapi karena ingin menunggu kereta jalan, nanti kalau dia sudah jenis saya diingatkan dan saya langsung menunggu. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan insya Allah tinggal hitungan jari 2 atau 3 kita bersama yang jelas kita 30 hari. Kalau tanggal 10 itu masjid kita ini, apabila ada yang 11 dipersilakan, namun kami takmir sepakat tanggal 10 untuk melaksanakan sholat ini. Karena apa? Karena sudah 30, kami tidak tambah. Tidak ada tanggal kalender Islam itu 31 tidak ada. Dan kita sudah sepakat bahwa tanggal 10 insya Allah sudah masuk 1 Syawal. Selain itu ada satu akan kami sampaikan. Ini salah satu kadang ini sudah sering sekali yang disampaikan oleh para ustaz maupun para hadirin. Namun alangkah baiknya kita review lagi untuk mengingatnya bahwa salah satu dosa besar yang kadang-kadang kita terabaikan atau terlupakan, dan ini sebetulnya sangat simpel, yaitu kita melewati orang yang sedang sholat. Ini sering terjadi, apalagi kadang-kadang di Masjid Haram. Masjid Haram itu hampir 10% melewati orang sholat. Ini sangat memprihatinkan, dan kebanyakan bangsa kita seperti itu. Saya mengalami, ya gimana lagi, memang kondisinya tidak memungkinkan, tapi bagaimanapun juga itu tidak diperbolehkan, dan dosanya dosa besar seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Lalu ya lamu al-ma'ruf baina yadai al-musalla ma la ilaha illa ismi wa kana ayyarifa arba'ina khairun lahu min ayyam baina yadai. Ini kan andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosanya dalam perbuatannya, maksudnya perbuatan lewat itu,
saya akan diam berdiri menunggu selama 40 bulan. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Para ulama masih beberapa mengatakan 40 hari, apa 40 tahun, apa 40 bulan, masih berbagai pendapat. Namun kalau mengingat peringatan yang begitu keras, saya rasa tidak begitu, tidak mungkin ringan. Dan seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu apabila nanti umroh atau haji pasti mengalami yang sudah pernah mengalami sana pasti tahu. Begitulah karena semerautnya atau padatnya akhirnya tidak menyadari bahwa itu dosa. Padahal di sana kita beribadah untuk mencari pahala. Tapi kalau 40 hari haji kita bagaimana jadinya? Padahal 40 hari kita di stop untuk jadi tidak. Bagaimana jadinya ibadah haji kita nanti? Umroh juga begitu. Nanti pasti ada ini haji kita bagaimana jadinya? Padahal 40 hari kita di stop untuk jadi tidak. Bagaimana jadinya ibadah haji kita nanti? Umroh juga begitu. Nanti pasti ada kelihatan. Oleh karena itu untuk selanjutnya untuk kita yang berada belum atau yang tidak sedang di sana, di sini kita belajar atau berusaha. Apabila kita sholat sunnah atau qobliyah atau ba'diyah, usahakan diadakan batasan. Orang Arab bilang itu sujud. Itu tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang melanggar atau yang melewati. Kita sering apalagi di tempat-tempat rekreasi, tempat ibadah, tempat sholat itu kecil-kecil dan bergantian. Akhirnya di belakang masih sholat, kita ini melewatinya tanpa sadar. Saya sering mengingatkan itu, tapi bagaimana lagi karena banyak orang. Padahal bagi yang sholat itu berhak menahan orang yang mau lewat pakai tangan, bisa menahan itu berhak, dan itu tidak disalahkan, justru dibetulkan. Nah, bagaimana dengan yang berjamaah? Kalau berjamaah lain, kalau yang berjamaah itu sudahnya itu di imamnya. Jadi di belakang imam, umpama kita batal atau apa pulang melewati orang dibolehkan. Tapi bila sholat sendiri ini usahakan diusahakan tidak memancing-mancing orang kita sholat di pintu masuk keluar masuk. Nah, ini kan itu membuat orang yang lalai. Padahal menurut ulama yang melewati dan yang dilewati itu sama-sama dosa. Oleh karena itu usahakan setiap sholat sendiri pribadi itu diadakan batasan minimal sajadah. Apabila tidak membawa sajadah itu bisa ditembok, di dinding, menghadap ke dinding, atau orang di depan kita itu bisa. Macamnya yang bisa dijadikan sutro itu yaitu orang atau dinding atau benda yang memungkinkan orang itu melihat bahwa itu adalah batasan untuk wilayah sholat orang. Minimal itu yang paling
paling minim itu saja. Nah, apabila sholat itu tanpa batasan seperti itu dikhawatirkan ada orang lewat, akhirnya ya kasihan juga sana kena dosa, dan kita kalau menurut ulama juga kena dosa. Oleh karena itu usahakan bila sholat sendirian mencari tempat yang aman di tembok atau di orang lain. Bagi yang menggunakan orang rupanya untuk sholat untuk sidro, untuk batasan, dan orang itu mengerti, jangan pergi. Jadi beri kesempatan orang itu selesai sholat dulu. Biasanya kita keperluan apa, belakang masih ada sholat kita untuk dijadikan batasan, makanya kita pergi. Akhirnya ada yang berusaha, akhirnya dia berjalan ke depan. Jadi kalau ada orang sholat di belakangnya itu berjalan ke depan, lalu ke depan lagi, itu jangan heran. Dikira ini sholat berjalan-jalan, bukan dia tadi karena sangat tadi sidroh. Itu kira-kira kurang lebihnya itu orang sebelumnya, kurang lebihnya apabila kurang bagus ya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila juga tidur